Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi kepada Ibu dosen, Ibu Junana, dan teman-teman kelas kalian yang saya hormati. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa itu kos Al-Quran yang mengikuti pola, hikmah, dan lain sebagainya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu pada presentasi siang hari ini, marilah kita buka presentasi siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja presentasi pertama, yaitu mudah-mudahan akan dipresentasikan oleh Saudara Randy Pranata. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Oke, saya akan memulai presentasi dari kelompok saya. Yang pertama itu tentang pendahuluan. Pendahuluan yaitu qasas Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran mengisi seperempat Al-Quran. Diyakini kebenarannya sebagai kisah nyata yang diturunkan oleh Allah untuk diambil pelajaran atau ibrah. Hikmah dan dijadikan sumber teladan dalam keseharian sebagai kisah tersebut telah didapatkan bukti kisah nyata sejarah melalui penelitian arkeologis, sementara sebagiannya yang lain belum didapatkan buktinya. Banyak cara untuk menemukan atau mendapatkan bukti tersebut dengan pendekatan sejarah, filsafat, sosiologis, psikologis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode kajian pustaka untuk menggali lebih dalam tentang ibrah atau pelajaran dalam proses Al-Quran. Al-Quran bukanlah ilmu ilmiah seperti buku sejarah misalnya, namun ia dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian Al-Quran. Pengertian proses Al-Quran. Qasas Al-Quran itu berasal dari kata dalam bahasa Arab adalah qasas, jadi yang bermaknakan mengikuti jejak atau menyampaikan sesuatu secara utuh dan terperinci. Dalam konteks Al-Quran, qasas merujuk pada kisah-kisah yang Allah sampaikan kepada manusia melalui kitabnya. Dan adapun secara istilah, qasas Al-Quran itu adalah kumpulan kisah yang termuat dalam Al-Quran yang Allah kisahkan dengan tujuan memberikan pelajaran, peringatan, dan petunjuk bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah ini dapat mencakup berbagai peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu serta tokoh-tokoh yang menjadi pelajaran bagi manusia. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Randy Pranata. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Isahana. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Randy. Pola. Qasas dalam Al-Quran bukan sekedar cerita biasa, tetapi mengandung pelajaran dan arahan. Pola qasas ini meliputi yang pertama, kisah sebagai pembelajaran akidah. Nah, Al-Quran sering menyebutkan kisah-kisah untuk menegaskan tauhid, kekuasaan Allah dan kebesarannya. Contoh kisah itu seperti kisah Nabi Ibrahim dalam kisah itu yang benar. Nah, di sini terdapat di surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Yang kedua, kisah sebagai peringatan. Kisah-kisah terdahulu yang mengisahkan para nabi dijadikan pelajaran agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, contohnya itu seperti kisah kaum Ad atau kaum Samud terdapat di surat Hud ayat 50 sampai 68. Nah, yang ketiga, kisah sebagai motivasi dan hiburan. Kisah-kisah Nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad digunakan untuk menguatkan hati Rasulullah dan umatnya dalam menghadapi ujian dakwah. Nah, contoh seperti ini adalah Nabi Musa melawan Fir'aun. Terdapat di surat Toha
ayat 9 sampai 98. Dan 4, kisah dengan pendekatan tematik dan teknik kronologis dan tidak kronologis. Al-Quran tidak selalu menyebut kisah secara kronologis, tetapi lebih fokus pada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, contoh di sini adalah kisah Nabi Yusuf yang ditampilkan secara utuh di surat Yusuf, sedangkan kisah Nabi Musa tersebar di dalam surat. Dan kelima, yang terakhir penyampaian secara simbolis atau metaforis. Beberapa kisah disampaikan dalam bentuk simbolis untuk merangsang perenungan mendalam. Nah, contohnya di sini kisah Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, kepada saudara Isa, terima kasih. Persoalan selanjutnya akan yaitu hikmah presentasikan saya sendiri, boleh aku ini langsung saja. Jadi ini hikmah qasas Al-Quran. Hikmah qasas Al-Quran itu ada beberapa hikmah di sini. Yang pertama itu memperkuat keimanan. Tentunya itu kisah-kisah Al-Quran yang menanamkan keyakinan akan kekuasaan Allah, kebenaran risalah dan akhirat. Contohnya sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Itu Quran surah Yusuf ayat 111. Yang kedua itu membangun akhlak dan moral. Tadi yang pertama memperkuat iman, dan yang kedua itu membangun akhlak dan moral. Qasas mengajarkan sifat sabar, syukur, tawakal, dan keadilan, serta memperingatkan dari sifat buruk seperti sombong dan dolim. Contohnya itu kisah Fir'aun yang sombong berakhir dengan kehancuran. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 38 sampai 40. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu menanamkan keteladanan. Jadi di sini ada kisah para nabi dan orang soleh yang jadi teladan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Contohnya itu keteguhan Nabi Nuh dalam berdakwah meski ditentang umatnya. Itu ada dalam Quran surah Hud ayat 25 sampai 49. Yang selanjutnya keempat yaitu mengajarkan hukum dan hikmah ilahi. Qasas sering mengandung hukum syariat dan prinsip kehidupan yang relevan untuk umat manusia. Jadi qasas sering jadi di sini ada contoh. Contohnya itu kisah Nabi Sulaiman dan keadilan terhadap semut, yaitu terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 15 sampai 19. Selanjutnya itu yang kelima, mengingatkan sunatullah atau hukum Allah. Qasas menunjukkan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Yaitu contohnya pada Quran surah Al-Hijr ayat 7 sampai ayat 73 sampai 74, yaitu kehancuran kaum Lut karena melanggar hukum Allah. Nah, next. Ya, selanjutnya itu ada macam-macam qasas Al-Quran. Jadi qasas Al-Quran itu ada beberapa macamnya. Yang pertama itu kisah para nabi dan rasul, yang kedua kisah kaum dan umat terdahulu, yang ketiga yaitu kisah perorangan atau tokoh, dan yang keempat kisah alegoris atau simbolik, dan yang kelima yaitu kisah sejarah. Untuk yang pertama yaitu kisah para nabi dan rasul. Jadi kisah para nabi dan rasul itu kisah ini mengajarkan tentang dakwah, perjuangan, dan tantangan yang dihadapi para nabi dalam menyampaikan risalah Allah. Contohnya itu kisah Nabi Adam, yaitu penciptaan manusia pertama, kisah di surga dan godaan iblis. Dan yang kedua yaitu kisah kaum dan umat terdahulu. Jadi kisah ini menggambarkan akibat dari ketaatan atau pembangkangan terhadap perintah Allah. Contohnya itu kaum Ad. Kaum Ad itu bangsa yang sombong dengan teknologi mereka dan dihancurkan oleh angin kencang. Macam qasas Al-Quran selanjutnya itu yang ketiga yaitu kisah perorangan atau tokoh. Kisah ini berfokus pada individu tertentu sebagai teladan atau peringatan. Jadi di sini ada contoh kisah Korun.
Korun itu seseorang yang sombong karena kekayaannya, karena kekayaannya, dan kekayaannya itu dihancurkan dengan ditenggelamkan ke bumi oleh Allah. Selanjutnya itu yang keempat yaitu kisah alegoris atau simbolik. Jadi kisah ini itu berupa perumpamaan yang mengandung hikmah mendalam. Contohnya kisah pemilik kebun. Di sini kisah pemilik kebun ini pemilik kebun yang sombong akhirnya kehilangan kebunnya sebagai pelajaran. Dan yang terakhir yaitu kelima kisah sejarah. Kisah yang menceritakan peristiwa besar dalam sejarah manusia. Jadi sejarah itu kisah yang menceritakan peristiwa besar dalam sejarah manusia. Contohnya yaitu kisah Ashabul Fil tentang pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah dan dihancurkan oleh burung ababil. Nah, jadi yang tadi yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi tadi Qasas Al-Quran itu. Jadi Qasas Al-Quran itu merujuk pada kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi Qasas Al-Quran itu ada hanya dalam Al-Quran. Selain Al-Quran itu bukan dinamakan Qasas Al-Quran. Nah, selanjutnya Qasas Al-Quran itu mencakup cerita tentang umat-umat terdahulu, kenabian dan peristiwa-peristiwa yang telah, sedang dan akan terjadi. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai petunjuk, pelajaran, dan pengingat bagi umat manusia, mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting untuk kehidupan. Melalui kisah-kisah tersebut, yaitu Al-Quran menegaskan prinsip-prinsip ajaran para rasul, menguatkan hati Rasulullah dan umatnya, serta membenarkan ajaran para nabi terdahulu. Selain itu, kisah-kisah ini juga berperan dalam membongkar kebohongan ahli kitab dan menarik perhatian pembaca agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Nah, ya dari kelompok kami, jika banyak kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.